Perlu kita ketahui, aplikasi wallet merupakan aplikasi keuangan untuk merencanakan anggaran dan juga untuk mengontrol arus penghasilan dan pengeluaran kita. Nah, untuk langkah yang pertama dalam menggunakan aplikasi ini, kita harus download aplikasinya dulu di Google Play Store. Kemudian kita bisa cari aplikasinya. Kemudian kita install aplikasinya. Nah, berhubung saya sudah mempunyai aplikasinya, jadi saya tidak menginstalnya lagi. Kemudian setelah sudah diinstal, kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi wallet. Ada menu akun dan wallet now. Dan di sini di beranda juga ada banyak menu yang bisa kita gunakan nanti. Nah, untuk penggunaan yang pertama, kita harus menambahkan akun terlebih dahulu dengan cara kita klik tambah akun. Kemudian di sini ada 3 pilihan karena kita akan memasukkan secara manual, jadi kita pilih yang masukkan manual. Kemudian kita ketikkan nama rekening yang akan kita gunakan. Kita contohkan saja di sini PT Percobaan. Kemudian untuk nomor rekening yang kita pilih misalnya 111. Tipenya kita pilih umum saja. Untuk nilai awal kita di-nolkan saja, dan untuk mata uang kita pilih IDR sesuai dengan mata uang Indonesia. Kemudian untuk warnanya kita bebas memilih warna apa. Saya contohkan warna coklat saja. Kemudian kita checklist. Nah, di sini sudah terdapat rekening baru atas nama PT Percobaan. Kemudian setelah itu kita masuk ke beranda. Kemudian kita masuk ke pengaturan dan kita masukkan ke kategori. Nah, di sini banyak kategori yang sudah saya gunakan di rekening yang pertama. Di sini juga kita bisa bebas menentukan kategori yang kita inginkan. Kita ambil contoh di kategori transportation. Kita akan membuat rekening baru. Klik saja, kemudian kita tambah. Kemudian kita ketikkan nama kategori yang akan kita gunakan. Contohnya biaya perbaikan. Kemudian di sifat kategorinya kita bisa memilih tidak ada sifat kategori, kategori harus, butuh, dan keinginan. Kita tidak ada saja. Kemudian untuk warnanya kita bisa pilih orange misalnya. Kemudian icon, kita juga bebas untuk memilih icon yang ingin kita gunakan. Contohnya ini saja. Kemudian kita checklist. Dan otomatis ini akan ada kategori biaya perbaikan. Kemudian setelah itu kita kembali saja ke akun beranda. Kemudian di sini juga untuk memasukkan penghasilan dan pengeluaran kita bisa dengan mengklik tanda plus di bawah ini. Kemudian kita pilih catatan baru. Nah, di sini menunya ada 3, yaitu yang pertama menu pemasukan untuk memasukkan penghasilan kita. Kemudian ada menu pengeluaran untuk mencatat pengeluaran yang telah kita keluarkan. Kemudian ada menu transfer, yaitu untuk transfer antar rekening. Sebelum kita masuk ke pengeluaran, tentu saja kita masuk ke pemasukan dulu. Kemudian kita masukkan pemasukan kita atau penghasilan kita. Kita ambil contoh misalnya 1 juta. Kemudian kita pilih kategori yang akan kita gunakan. Misalnya kita pilih income. Dan di sini kita pilih income. Kemudian di sisi kanan ada tanda panah, kita bisa mengklik tanda panah tersebut. Nah, dan di sini kita bisa memasukkan rincian dari penghasilan maupun pengeluaran kita. Kita contohkan untuk catatan deskripsinya. Penghasilan bulan November. Kemudian untuk penerimanya kita kosongkan saja. Untuk tanggalnya kita pilih tanggal hari ini dan waktunya waktu sekarang. Untuk tipe pembayaran kita pilih kartu debit saja misalnya. Kemudian untuk tempat bisa kita tambahkan, dan untuk melampirkan
kwitansi ataupun foto dari penghasilan maupun pengeluaran kita bisa mengklik tanda tambah stroke, kemudian kita bisa pilih berkas dari galeri HP kita ataupun kita mau mengambil foto secara langsung. Nah, setelah sudah diisi seperti ini, kita bisa klik tanda checklist di atas. Nah, di sini sudah masuk di tinjauan catatan terakhir, yaitu kita ada penghasilan sebesar 1 juta rupiah pada hari ini. Kemudian untuk memasukkan pengeluaran, stepnya sama saja, yaitu dengan kita klik tanda plus di bawah, kemudian kita klik catatan baru. Di menu pengeluaran kita memasukkan nominal pengeluaran kita. Misalkan kita mengeluarkan sebesar 500.000, dan ini berasal dari rekening percobaan. Untuk kategorinya misalkan transportation, terus kita pilih general transportation, kemudian kita klik tanda panah di sebelah kanan atas. Untuk deskripsinya yaitu biaya transportasi umum. Untuk penerimanya misalkan saja atas nama Agus, dan tanggalnya yaitu tanggal 21. Jamnya kita pilih jam 9:30. Oke, kemudian untuk tipe pembayarannya kita bisa pilih dari mulai kartu debit, kartu kredit, transfer bank, voucher, pembayaran mobile ataupun pembayaran web. Kita contohkan secara tunai saja. Kemudian garansi, kita bisa memilih garansi yang akan kita gunakan. Misalkan kita memilih 24. Kemudian statusnya disesuaikan saja. Kemudian tempat, kita bisa pilih tempatnya, yaitu kita harus mengaktifkan atau mengizinkan smartphone untuk lokasi kita. Dan untuk lampiran kita bisa menambahkan nota, stroke, ataupun kwitansi dari pengeluaran kita. Kita cukupkan, kita checklist saja. Kita oke. Di sini untuk pengeluarannya sudah tercatat yaitu 500.000. Di sini juga ada diagram yang menggambarkan struktur dari pengeluaran kita. Di tinjauan catatan terakhir, ini merupakan tinjauan dari rekening kita. Ada income sebesar 1 juta dan juga ada beban general transportation itu sebesar 500.000. Dan untuk tren saldonya di sini kita juga bisa melihat yaitu pada hari ini sebesar 500.000 rupiah. Kemudian kita bisa masuk ke menu beranda lagi. Kita juga di sini bisa memasukkan sinkronasi bank untuk mensinkronkan rekening kita dengan rekening bank. Kemudian kita bisa menu import juga untuk mengimpor data-data dari bisa Excel ataupun apa. Kemudian ada menu statistik. Di sini ada banyak, ada statistik saldo, statistik proyeksi, statistik arus kas, statistik pengeluaran, statistik kredit, dan statistik laporan. Di sini juga ada pembayaran terencana untuk kita membuat anggaran pengeluaran kita ke depan. Kemudian di sini ada menu utang untuk mencatat utang yang belum kita bayarkan kepada orang lain. Kemudian di sini ada tujuan, ada daftar belanja, ada garansi, kartu loyalitas, dan lainnya. Untuk step selanjutnya yaitu kita akan membuat laporan atas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kita. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke rekening yang sudah saya buat sebelum video ini, yaitu atas nama PT Prima Sentral Distribusi. Untuk rekening ini adalah rekening untuk output dari praktek kerja lapangan yang saya lakukan di PT Prima Sentral Distribusi back office Tegal. Di sini struktur pengeluarannya yaitu sebesar Rp1.148.285 terdiri dari beberapa kategori, dan di sini di tinjauan catatan terakhir juga sudah terdapat catatan-catatan atas pemasukan dan pengeluaran yang telah dilakukan oleh admin finance sebagai pemegang dana kas kecil, dari mulai printing and photocopy dan lain sebagainya. Untuk tren saldonya yaitu untuk hari ini sebesar Rp51.715. Ini merupakan saldo terakhir dari rekening PT Prima Sentral Distribusi. Nah, untuk membuat laporan kita bisa masuk ke menu beranda.
kemudian kita pilih lainnya, kemudian kita pilih ekspor. Nah, di menu ekspor ini terdapat menu rekening. Untuk memilih rekening yang akan kita ekspor nanti, kita pilih PT Prima Sentral Distribusi. Kemudian untuk tipe ini untuk pemasukan ataupun pengeluaran. Karena saya ingin mengetahui antara pemasukan dan pengeluaran, kita pilih keduanya. Kemudian untuk pembayaran, di sini ada pembayaran web dan lain sebagainya. Kita pilih semua saja. Dan untuk dari ini kita pilih tanggal 27 Oktober sampai 27 November. Ini merupakan periode yang telah saya catatkan di rekening PT Prima Sentral Distribusi sesuai dengan cut-off dari kas kecil di PT Prima Sentral Distribusi. Kemudian di sini kita bisa memilih kita akan mengekspor dalam ekstensi apa. Bisa dalam menu PDF, dalam ekstensi XLS atau biasa kita sebut dengan Microsoft Excel. Kemudian kita bisa ekspor ke CSV juga. Untuk lebih jelasnya kita coba untuk menu PDF saja. Nah, secara otomatis aplikasi wallet akan membuat laporan atas pemasukan dan pengeluaran kita dalam bentuk PDF seperti ini. Di sini kita juga bisa mengatur halamannya dari mulai portrait ataupun landscape dan ukuran lembarnya. Kemudian kita juga bisa memilih untuk langsung kita print di printer yang kita punyai, ataupun kita bisa untuk mendownload dengan klik PDF dan kita pilih di folder mana kita akan memasukkan ekspor dari file tersebut. Misalnya di sini saja. Kita klik simpan. Kemudian kita buka filenya. Nah, ini. Kita buka. Nah, di tampilan seperti ini kita bisa melihat secara rinci dari pemasukan dan pengeluaran kita selama bulan November dan arus kas yang tersisa pada periode ini yaitu sebesar Rp51.715.